Tugas komunikasi dan konseling dosen pengampu, apoteker Yence Anas, Master of Science. Disusun oleh kelompok 13 kelas A2 Syarifuddin dengan NIM 194050211129, Lul Atul Jannah 194050211156. Program Studi Profesi Apoteker Angkatan ke-17 Universitas Wahid Hasim Semarang. Kasus seorang perempuan bernama Ibu Trulala, umur 30 tahun, alamat Jalan Cucuk Rawa nomor 21, datang ke apotik menebus resep dokter berisi oksimetazolin semprot hidung dari Dr. Lukman Hakim, spesialis THT KL, yang digunakan sehari S2DD. Sikap pemeran standar yang pertama, memakai masker, susah bernafas atau berat, merasa kedinginan, sesekali membersihkan hidung dengan tisu. Yang kedua, menunjukkan rasa sakit pada bagian kepala, disertai pusing sehingga tidak bisa konsentrasi mendengarkan informasi yang dijelaskan apoteker. Yang ketiga, cuek, tidak fokus mendengarkan informasi pasien. Yang keempat, tidak bisa mengulangi informasi yang diberikan apoteker karena tidak fokus mendengarkan informasi yang diberikan apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yance, selamat pagi teman-teman dan pemirsa yang menonton YouTube konseling kami. Perkenalkan, saya Syarifuddin. Saya di sini berperan sebagai apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Lulu Atul Jannah di sini berperan sebagai pasien. Kita dari kelompok 13 membuat video konseling komunikasi pemberian oksimetazolin nasal terhadap pasien flu berat. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di rumah saja. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment video kita. Terima kasih, selamat menonton. Selamat datang di apotik Candi Pharma. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iki Mas, aku entuk resep saka dokter. Ono enggak obatnya nang kene? Iki resepe. Baik Ibu, coba resepnya kasihkan ke saya dulu. Nanti saya akan mengecek terlebih dahulu sekaligus menyiapkan obatnya. Sambil menunggu resepnya disiapkan, Ibu bisa duduk dulu di ruang tunggu. Nanti kalau sudah siap, saya akan panggil kembali. Iya Mas, iya. Resep atas nama Ibu Trulala. Resep atas nama Ibu Trulala. Resep atas nama Ibu Trulala. Maaf Mas, mau aku rak kerungu. Soalnya sirahku mumet, irungku meler-meler beleh. Rak pengen awakku. Iya Ibu, nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Syarif yang bertanggung jawab di apotik Candi Pharma ini. Benar ini resep atas nama Ibu Trulala yang beralamatkan di Jalan Cucuk Rawa nomor 21. Dan apakah ini resep yang mengambil Ibu sendiri atau saudaranya atau kakaknya atau adiknya? Iya Mas, iki aku dewe dengan Ibu Trulala sendiri. Iya Ibu, maaf sebelumnya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah dijelaskan oleh dokter mengenai resep yang diresepkan dokter oleh Ibu? Atau Ibu sudah pernah mengonsumsi obat tersebut sebelumnya? Iya Mas, coba ulangi Mas. Ih, aku rak kerungu. Gini Ibu, tolong Ibu dengarkan baik-baik ya. Apakah Ibu sudah dijelaskan oleh dokter mengenai resep
yang diresepkan dokter oleh ibu, atau ibu sudah pernah mengkonsumsi obat sebelumnya yang diresepkan oleh dokter? Durung mas, durung. Baik ibu, kalau begitu karena ibu belum dijelaskan oleh dokter mengenai resep tersebut, maka sebelum obat ini saya serahkan dan ibu membayarnya, apakah ibu berkenan saya beri informasi atau penjelasan mengenai obat tersebut? Suwi enggak mas, awakku wis atis, sirahku mumet, umbelku melor-melor terus. Tidak ibu, ini cuma sebentar kok. Sebelumnya ini juga buat kebaikan ibu juga. Ibu ingin sembuh kan? Enggak mas, gelem mas, ayo mas cepet. Baik ibu, silakan ibu bisa langsung masuk ke ruang konseling yang berada di sebelah kanan apotik terlebih dahulu. Silakan ibu duduk. Mas iki kok asene atis temen ya, nggak dicilekke, katisen aku menggigil. Asyik. Maaf ya ibu, saya matikan AC-nya dulu. Sebelumnya saya minta maaf. Baik ibu, saya akan jelaskan ya ibu mengenai resepnya. Ini ibu dapat resep obat oxymetazoline dalam bentuk spray hidung atau semprot hidung ya ibu. Digunakan 2 kali sehari, 2 semprot, atau tiap 12 jam sekali 2 semprot. Di mana obat oxymetazoline ini digunakan untuk obat flu-nya ibu. Nah, sebelumnya apakah ibu memiliki riwayat alergi obat tersebut? Sama apakah ibu juga mempunyai penyakit lain selain yang diderita ibu saat ini? Sama juga ibu sedang mengkonsumsi obat lain nggak selain obat yang akan diberikan saya ini? Aku nggak duwe alergi obat opo-opo mas. Aku ora ngonsumsi obat liyane. Cuman iki wis flu kok sampai 2 minggu. Saya rongku ra iso ambekan. Dengarkan baik-baik ya ibu. Kan tadi ibu kan bilang ke saya belum pernah mengkonsumsi obat tersebut. Nah, untuk cara pakainya, apakah ibu sudah tahu atau belum ya sebelumnya? Piye mas, tolong baleni, tolong ulangi meneh, piye? Baik ibu, sebelumnya kalau saya bertanya lagi nggak apa-apa ya ibu. Kan tadi ibu bilang ke saya belum pernah mengkonsumsi obat ini ya. Nah, kalau cara pakainya obat ini, apakah ibu sudah tahu apa belum ya sebelumnya? Durung mas, aku nggak pertama iki nampa obat kaya ngono mas. Durung lah piye cara gunaknone mas? Baik ibu, kalau begitu saya akan menjelaskan cara penggunaannya obat semprot hidung tersebut. Yang pertama, saya lepas dulu ya bu, maaf. Yang pertama, pastikan tangan ibu bersih dulu ya. Tangan ibu bersih, kalau tangan ibu kotor, ibu bisa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah tangan bersih, ibu bisa bersihkan dulu lubang hidung, kedua lubang hidung ibu. Karena tadi kan ibu bilang yang tersumbat atau pileknya kedua lubang hidung ibu. Jadi dibersihkan dulu kalau ada kotoran. Kalau tidak ada ya nggak usah dibersihkan ya ibu. Kalau sudah bersih semuanya, ibu ambil obatnya, kemudian buka kemasan ya bu, jangan langsung dipakai. Yang pertama itu harus dibuka kemasannya dulu. Nah, kalau udah dibuka kemasannya, kemudian ibu kocok terlebih dahulu 2-3 kalinan. Kalau udah dikocok, kemudian ibu buka tutupnya. Nah, udah dibuka nih bu ya. Kemudian kalau udah dibuka, ibu pencet bentar sampai keluar cairan. Ini fungsinya untuk menghilangkan udara yang ada di botol semprot tersebut ya ibu, sampai keluar cairan. Kalau udah keluar cairan, udah diberhentikan aja. Udah keluar kan bu? Kalau udah keluar, baru ibu ini dimasukkan ke dalam lubang hidung dengan posisi
kepalanya agak miring ke atas, kemudian ini dimasukkan, kemudian lubang satunya itu ditutup. Nah, kalau sudah, kan tadi aturan pakainya itu kan tadi aturan pakainya kan 2 kali sehari, 2 semprot. Nah, berarti pas waktu ini Ibu disemprotkan dulu dengan cara ditekan ya Bu, ditekan sambil Ibu langsung mengambil nafas secara cepat. Kemudian ditunggu kalau sudah Ibu tekan lagi. Kalau sudah berarti ganti yang satunya lagi, ininya juga ditutup lagi, caranya seperti kayak yang sebelah tadi. Kalau sudah semua, Ibu ditunggu beberapa menit terlebih dahulu. Kalau udah ditunggu beberapa menit terlebih dahulu, biar ditunggu beberapa menit. Ibu juga jangan jangan membersihkan hidung atau ngurek-ngurek hidung atau bersin, ditunggu aja Bu sebentar kok, 2-3 menitan. Nah, kalau sudah ditunggu nih 2-3 menitan, Ibu bersihkan tutupnya ini, semprotnya pakai tisu basah. Kalau udah dilap, kemudian ditutup kembali, kemudian disimpan, dimasukkan kemasan, maksudnya kemasan dulu, disimpan disimpan yang tempat aman dari tidak ada anak-anak yang tahu, karena takutnya nanti digunakan oleh anak-anak. Kemudian selain itu dia juga disimpan dalam terhindar dari cahaya, kemudian disimpan pada suhu ruang atau di ruang kamar tidur Ibu atau di manalah gitu. Yang penting dijaga kelembapannya juga, jangan terlalu panas ruangannya. Nah, kalau sudah nanti tapi ini nggak semua orang akan terjadi sih Bu. Jadi ini tuh efek samping dari si obat oxymetazoline, yaitu dia biasanya akan menyebabkan kayak terbakar, kemudian hidung kering, kemudian kadang bersin. Tapi ini ya nggak semua orang bisa mengalami seperti ini sih Bu. Ini juga nggak, kalau seumpama mengalami pun ini nggak lama, ini cuma hanya sebentar lah. Ini kan kalau udah nggak pakai juga nggak bakal terjadi alergi lagi. Tetapi kalau seumpama ini terjadi seperti itu selama 1 minggu, maksudnya Ibu bisa periksa lagi ke dokter gitu. Kemudian selain itu ini digunakannya maksimal 3 hari ya Bu. Kalau seumpama 3 hari juga belum ada perbaikan, maka Ibu bisa juga langsung pergi ke dokter untuk berkonsultasi kembali. Kemudian ya Bu, sebelumnya gini Bu, obat ini juga jangan digunakan barengan ya Ibu. Ini hanya untuk khusus Ibu saja. Jadi jangan dipakaikan ke ibunya Ibu atau ke suaminya Ibu atau ke anaknya Ibu. Jadi ini khusus untuk Ibu aja, biar tidak anaknya atau suaminya atau ibunya tidak tertular ya Ibu. Kemudian karena Ibu juga mengalami panas ya Ibu, ini saya juga berikan obat paracetamol. Obat paracetamol ini fungsinya ya untuk meredakan panasnya Ibu. Diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Tetapi jika perlu saja ya Bu. Tapi kalau tidak, Ibu sudah tidak panas, tidak pusing, nggak usah diminum. Terima kasih Bu. Gimana Ibu? Apakah sudah paham? Mas, aku nggak mudeng. Baik Ibu, saya akan jelaskan kembali ya Ibu. Tapi Ibu dengarkan baik-baik ya Ibu, biar Ibu cepat, nggak ada kesalahan juga. Yang pertama Ibu mendapatkan resep atau obat oxymetazoline dalam bentuk spray atau semprot hidung. Digunakan 2 kali sehari, 2 semprot atau tiap 12 jam 2 semprot. Dimana obat oxymetazoline ini digunakan untuk flu-nya Ibu. Gimana Ibu? Apakah sudah paham? Gimana Mas? Paham? Diobatin Mas. Dan Mas, yuk cepat. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham, tapi sabar ya Bu, jangan terburu-buru. Karena ini juga menyangkut nyawa Ibu juga loh. Kalau soal masalah obat, salah penggunaan maksudnya.
Jadi gini Ibu, karena Ibu sudah paham, coba Ibu jelaskan kembali cara penggunaannya atau juga aturan pakainya. Barangkali ada yang saya kelewatan atau Ibu ada yang salah, bisa saya benarkan. Iya tuh Mas, kok aku mbok kon nerangke, lah awakku ki wis tak enak, artis, sirahku ki mumet. Ubahku ki malah terus kayak dek mau, wis ndi obate Mas, ndi? Iya Ibu, sebentar lagi selesai kok Ibu. Ibu mau sembuh atau tidak? Nanti kalau ada kesalahan penggunaan, Ibu terlalu banyak, Ibu overdosis, Ibu meninggal, gimana? Mau enggak? Aku pengen waras kok Mas. Ya, berarti cara nggunakne mau tangannya dicuci, irungnya diresiki, terus obatnya dilebokno irung, terus tangan sing kiri nutupi irung sing ora disemprot, terus disemprotke, semprot kene ping siji sik, terus dihirup, asal ngono semprot meneh, sekali gunakno nyemprote ping loro, sedina ping loro. Terus nek wis ditutup, obatnya diresiki, aja digunakno sapa-sapa, sing gunakno aku entok. Ngono ya Mas? Iya Ibu, betul sekali, udah benar. Jadi selain Ibu mengkonsumsi obat tersebut, Ibu juga saya sarankan tidur yang cukup ya Ibu, atau istirahat yang cukup, banyak minum air putih, kemudian minum vitamin biar cepat sembuh juga gitu ya Ibu, flu-nya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Wes Mas, jangan pertanyaan lagi. Iki bayar obatnya berapa Mas? Baik Ibu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya mohon maaf ya Ibu apabila dalam penjelasan saya menyinggung perasaan Ibu atau kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Ibu. Nanti kalau Ibu ada yang lupa cara penggunaannya, Ibu bisa hubungi nomor yang ada di kemasan plastik ini ya Bu. Ini di sini ada tertera nomor saya. Kemudian untuk bayarnya jangan di saya ya Bu, tapi bayarnya itu di kasir. Di saat di kasir sudah tersedia Ibu harus bayar berapa gitu. Nah, ini Ibu tanda tangan dulu di sini, sama ini obatnya, nanti dibawa ke kasir. Ya. Oh iya Mas, sama-sama tak maafin pun aku tak bayar nang kasir Mas. Assalamualaikum.